Dan bagaimana faktanya di dua lokasi yang juga biasanya padat merayap di jam ini? Sudah ada Maria Anastasia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dan Anan Surya di Stasiun Manggarai, Jakarta. Kita terlebih dahulu ke Tasya. Bagaimana fakta pagi ini di sepanjang Gatsu, Tasya? Ya, Vaniko dan juga good people, jika kita berbicara mengenai fakta arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto pada pagi hari ini, dapat saya sampaikan bahwa ini jauh berbeda sekali dengan arus lalu lintas yang biasanya terjadi di sini di jam-jam kerja pada saat sebelum masa cuti lebaran yang lalu. Kalau biasanya di jalan ini sekitar pukul 8 sampai 9 ini pasti padat merayap dan juga terjadi kemacetan. Faktanya pada pagi hari ini arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar, dipenuhi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang dapat melaju dengan kecepatan yang relatif tinggi seperti itu. Jika kita berbicara mengenai data nih, Vaniko dan juga good people, pada saat arus mudik yang lalu memang terdapat sekitar 18 juta pemudik dari Jabodetabek yang kemudian meninggalkan Jabodetabek untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan di arus balik ini memang diprediksi ke-18 juta warga tersebut akan kembali ke Jabodetabek untuk kembali melaksanakan aktivitas mereka secara normal. Namun agaknya hingga hari kedua berakhirnya masa cuti lebaran tahun ini, belum seluruh dari warga Jabodetabek ini kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja. Mungkin ini juga merupakan efek ataupun dampak dari himbauan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk masyarakat agar memperpanjang cuti lebaran mereka ataupun mengajukan work from home kepada atasan mereka di kantor agar arus balik ini dapat lebih senggang. Good people, dapat saya sampaikan juga jika tadi saya menyampaikan bahwa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ini ramai lancar. Hal ini agaknya sedikit berbeda dengan kondisi penumpang di bus Transjakarta yang menjadi moda transportasi andalan warga DKI Jakarta dalam berangkat ke kantor begitu ya. Dapat saya sampaikan tadi menurut pandangan mata saya, kondisi di dalam bus Transjakarta ini sudah kembali normal. Artinya di dalam bus Transjakarta sudah penuh sesak dengan penumpang. Terdapat banyak penumpang yang kemudian harus berdiri dan juga berdesak-desakan. Lalu dapat saya sampaikan juga di halte bus di belakang saya, ini antrean dari penumpang bus Transjakarta yang rata-rata ini merupakan pekerja yang akan berangkat ke kantor. Ini juga sudah mulai mengular seperti itu. Good people, memang untuk arus balik sendiri diprediksi masih akan terus terjadi hingga akhir April nanti, namun memang tidak langsung bersamaan, namun terjadi secara berangsur-angsur seperti itu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Vaniko. Baik, Maria Anastasia, selanjutnya di hari kerja nih Good People, Stasiun Transit Manggarai juga jadi salah satu titik yang penuh perjuangan. Saking ramainya warga lalu lalang. Nah, seperti apa faktanya pagi ini? Anan, sudah kembali ugal-ugalan atau masih relatif penuh kedamaian karena masih banyak pekerja yang lanjut liburan, Anan? Ya, Niko dan juga good people, betul sekali. Memang jika kita melihat seperti inilah suasana di kawasan Stasiun Transit Manggarai. Memang jika kita melihat suasana sudah mulai ramai, masyarakat atau para pengguna ini sudah mulai memenuhi kawasan-kawasan di sejumlah peron di Stasiun Transit Manggarai. Meski begitu, saya tadi sempat berbincang dengan sejumlah pengguna KAI komuter yang mengatakan bahwa meskipun ramai, namun suasana ini belum sepadat di hari-hari biasanya atau paling tidak sebelum libur lebaran tiba. Dan memang jika tadi saya juga sempat berbincang dengan masyarakat, meskipun tampak lengang, namun ketika harus masuk ke gerbong kereta memang harus berusaha untuk bisa mendapatkan kursi atau juga tempat duduk karena memang di dalam gerbong sudah sepadat atau sudah dipenuhi oleh masyarakat yang menggunakan moda transportasi komuter di wilayah aglomerasi. Dan memang tentu saja kemudian PT KAI Komuter sendiri telah menyediakan
menyediakan 1.111 rute perjalanan untuk bisa mengantisipasi antusiasme masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang tinggi akan moda transportasi ini, dan juga ada 44 feeder gerbong yang kemudian ditambah untuk bisa melayani masyarakat yang akan menggunakan komuter begitu. Dan memang jika saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat suasananya memang seperti ini, terutama di peron 6 dan juga peron 7. Memang ini dalam secara berkala, ini kemudian dipadati oleh masyarakat yang kemudian turun untuk melakukan transit, karena berdasarkan data dari KAI Komuter sendiri paling tidak ada 160.000 masyarakat yang transit secara harian di stasiun transit Manggarai. Dan memang selama libur Lebaran paling tidak terhitung dari tanggal 19 hingga tanggal 24 April 2023 paling tidak ada 3 juta pengguna komuter lain di kawasan aglomerasi. Dan untuk hari pertama Lebaran maupun hari kedua Lebaran, tepatnya di tanggal 22 dan juga 23 April 2023, paling tidak ada 1.141.000 masyarakat yang menggunakan jasa moda transportasi komuter lain dengan volume paling tinggi di tanggal 23 dengan jumlah hingga 600.000 pengguna jasa komuter lain. Dan memang seperti inilah, sekali lagi saya akan melihat kondisi masyarakat yang kemudian naik turun untuk di kawasan komuter. Memang untuk sejumlah rute ini memang masih tampak lengang, namun untuk rute-rute yang berbeda seperti beberapa tujuan yang menjadi favorit, yakni seperti ke stasiun Bogor, kemudian stasiun Tanah Abang dan juga stasiun Bojonggede, ini memiliki masyarakat atau kepadatan masyarakat yang cukup tinggi untuk di rute-rute tersebut. Kembali ke Niko. Ya, Aran Surya dari stasiun Manggarai dan sebelumnya Maria Anastasia dari ruas utama Gatot Subroto, Jakarta.